Pada video sebelumnya kita sudah menginstal OS di Jetson Nano Developer Kit. Kali ini kita akan masuk ke dalam Hello AI World, beberapa program yang akan kita jalankan di Jetson Nano Developer Kit tersebut. Let's get started. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam project Hello AI World. Project ini merupakan project yang paling pertama kita coba jalankan di Jetson Nano Developer Kit ini sendiri. Kalau kita klik link Hello AI World, kita akan dibawa pada satu halaman baru. Ada 3 project yang bisa kita coba. Yang akan kita coba pertama kali adalah Hello AI World. Klik linknya, dan kita akan dibawa masuk ke dalam halaman GitHub page. Lalu kita scroll ke bawah, klik Setting up the Jetson with Jetpack. Di sini kita bisa lihat sendiri untuk Jetson Nano, SDK Jetpack-nya sudah langsung terinstall saat OS-nya diinstal. Jika kalian memiliki Jetson TX1 atau TX2 atau Xavier, kita bisa install sendiri menggunakan NVIDIA SDK Manager. Sekarang kita akan membangun projectnya dari source. Klik link tersebut dan kita akan dibawa ke halaman ini. Apa yang harus kita lakukan? Ketikkan sudo apt update untuk mengupdate sistemnya. Setelah beres, kita akan cek dulu versi-versi aplikasi yang akan kita gunakan. Git version dan CMake. Setelah itu kita install library libpython 3-dev dan python 3-numpy. Ini akan memakan waktu cukup lama, jadi mohon bersabar. Setelah selesai, kita akan cloning project Jetson Inference. Kopikan line ini, tekan enter. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kita akan masuk ke dalam folder Jetson Inference. Ketikkan di terminal cd spasi jetson-inference. Buat direktori baru bernama build dengan mengetikkan mkdir spasi build. Masuk ke folder build dengan cara cd spasi build, enter. Kemudian ketikkan cmake spasi // Kemudian kita tunggu. Setelah menunggu beberapa saat, kita akan dibawa pada halaman download model atau model downloader. Di sini adalah tempat di mana kita bisa mendownload model yang akan kita gunakan. Pada percobaan kali ini, saya akan mendownload semua model. Ukuran dari model ini sekitar 2,2 GB, jadi kita akan tunggu lagi. Tahap selanjutnya adalah kita diharuskan untuk memilih versi PyTorch yang akan kita gunakan. Saya rekomendasikan untuk mendownload kedua versi tersebut. Siapa tahu di masa depan nanti kita butuh salah satu dari versi tersebut. Setelah selesai, ketikkan kembali make spasi -j $string buka kurung n proc tutup kurung. Lalu ketikkan sudo spasi make spasi install, enter. Kemudian ketikkan sudo spasi ldconfig. Setelah selesai, kita bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya. Program yang akan kita coba pertama kali adalah
klasifikasi gambar dengan ImageNet. Percobaan kali ini akan lebih banyak menggunakan versi Python ketimbang dengan versi C++. Untuk memulai project, cd spasi aarch64/bin. Gambar yang akan kita coba klasifikasikan adalah gambar kuda. Kita kopikan line yang ada di sebelah kanan, ./imagenet-console, spasi, --network sama dengan Google Net, spasi images/horse_0.jpg, spasi output_3.jpg. Catatan sedikit, pertama kali kita menjalankan program dengan model tertentu, Tensor akan memerlukan beberapa menit untuk mengoptimalkan jaringan atau network. File jaringan yang telah dioptimalkan ini kemudian dimasukkan ke dalam cache, sehingga ketika program dengan model yang sama dijalankan di masa depan, model-model tersebut akan dimuat lebih cepat. Gambar hasil yang telah diproses dapat dilihat pada folder jetsoninference/build/aarch64/bin. Tag --network-console ini bersifat opsional, jadi kita tidak perlu mengikutsertakan tag tersebut. Default model yang digunakan adalah Google Net. Ada beberapa model yang disediakan, yaitu AlexNet, GoogleNet, GoogleNet 12, ResNet 18, ResNet 50, ResNet 101, ResNet 152, VGG 16, VGG 19, dan Inception versi 4. Model yang akan kita gunakan sekarang adalah VGG 16. Di terminal, kita tekan arrow up, rubah bagian network menjadi VGG strip 16, dan rubah file images menjadi city_5. Outputnya kita akan rubah juga menjadi output_4.jpg. Seperti biasa, hasilnya bisa kita lihat di folder aarch64/bin. Sekarang kita akan membuat program pengenalan gambar kita sendiri. Buat folder baru bernama recog-python dengan matikan mkdir spasi recog-python. Kemudian kita pindah ke direktori tersebut. Ketikkan di terminal touch recog.py, enter, lalu chmod spasi +x spasi recog.py. Kemudian kopikan 3 line wget yang ada di website tersebut. Tekan enter. Setelah selesai, ketikkan nano spasi recog.py. Ketikkan di terminal #usr/bin/python, enter. Import spasi jetson.inference, enter. Import jetson.utils, double enter. Import spasi arg parse. Sekarang kita ketikkan parser sama dengan arg parse dot argument parser buka kurung tutup kurung parser dot add_argument buka kurung kutip 2 file name, kutip 2 tutup, koma, spasi, type sama dengan str atau string, koma, help sama dengan kutip 2 file name of the image to process. Kutip 2 lagi, tutup kurung. Enter, parser.add_argument,
buka kurung, kutip 2, double strip, network, kutip 2 tutup, koma, type sama dengan str, koma, default sama dengan kutip 2 GoogleNet, kutip 2 tutup, koma, help sama dengan kutip 2 model to use, koma, can be, titik 2 GoogleNet, koma, ResNet dash 18, koma, etc, titik, buka kurung, C, spasi, double dash, help for others, tutup kurung, kutip 2, tutup kurung, enter, opt sama dengan parser dot parse underscore args, buka kurung, tutup kurung. Di bawah line tersebut, ketikkan img, width, height sama dengan jetson.utils load image RGBA buka kurung opt.filename, tutup kurung. Sekarang kita akan mengintegrasikan image recognition network kita ke dalam program ini. Kita ketikkan net sama dengan jetson.inference.imagenet dalam kurung opt.network. Di bawah line tersebut, kita tambahkan line berikut. Class underscore desc sama dengan net.getClassDesk dalam kurung class underscore idx. Kemudian kita akan print out resultnya. Kita kopikan dua line yang berjudul print out the result. Oh ya, kita melewatkan satu step. Di bawah load the recognition network, kita tambahkan line berikut ini. Class underscore idx, confidence sama dengan net.classify dalam kurung img, width, height. Save dan keluar dari file tersebut. Jalankan dengan mengetikkan /recog.py spasi polar_bear.jpg. Hasil bisa dilihat pada monitor kalian. Image is recognized as ice bear, polar bear, Ursus maritimus. Coba gunakan program ini untuk mengidentifikasi dua gambar selanjutnya, brown bear dan black bear. Sekarang kita akan mencoba menjalankan live camera recognition demo. Program ini mirip dengan program sebelumnya. Bedanya kita bisa menggunakan kamera sebagai input dari program tersebut. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah rubah ke directory aarch64/bin. Kemudian kita ketikkan /imagenet-camera.py. Lalu kita tekan enter. Hasilnya bisa kita lihat pada screen. Mengapa performa videonya bisa dibilang lambat? Karena di sini saya menggunakan Kazam untuk merekord screen-nya. Jadi performa playback dari video akan terpengaruh.
Selanjutnya kita akan mendeteksi lokasi objek dengan DetectNet. Program ini dapat kita gunakan jika kita ingin mendeteksi beberapa objek yang berada di dalam sebuah gambar. Kembali kita masuk ke folder AARCH64/bin. Kemudian kita ketikkan /detectnet-console.py spasi /network sama dengan SSD -mobilenet -v2 spasi images/peds_0.jpg spasi output.jpg. Hasilnya kita bisa lihat pada folder AARCH64/bin. Kita juga bisa mencoba menggunakan program ini untuk mendeteksi objek yang berbeda. Contohnya, ketikkan di terminal /detectnet-console.py spasi images/ped1.jpg spasi output.jpg. Hasilnya kita bisa lihat pada folder AARCH64/bin. Sekarang kita akan coba menggunakan versi live camera detection demonya. Ketikkan di terminal /detectnet-camera.py. Seperti bisa kita lihat, program langsung mendeteksi objek apa yang ada di depan kamera tersebut. Kita juga bisa membuat object detection program kita sendiri. Kita pindah dulu ke folder recog-python. Lalu kita buat file live-recog.py. Mohon maaf karena recording yang sebelumnya gagal dan programnya sudah ditulis. Silakan pause video ini untuk mengcopy kode yang ada di depan kalian sekarang. Jalankan dengan menggunakan python spasi live-recog.py. Program yang akan kita coba selanjutnya adalah Semantic Segmentation with SegNet. Program ini dapat mensegmentasi beberapa objek dalam suatu gambar. Kita bisa menggunakan beberapa pre-trained segmentation model yang tersedia. Kalau kalian ingin menggunakan model-model ini ke depannya, kita bisa lihat di halaman GitHub-nya atau pause video ini sekarang dan screenshot.
Kembali kita masuk ke folder AARCH64/bin. Kemudian kita jalankan /secnet-console.py /network sama dengan fcn-resnet18-cityscapes spasi images/city_0.jpg spasi output_a.jpg. Hasilnya seperti biasa kita bisa lihat di halaman AARCH64/bin. Setelah tadi kita mencoba Cityscapes, kita akan mencoba Deep Scene. Kita akan mencoba menggunakan tag /visualize yang dapat menerima inputan masking atau overlay. Jika kalian ingin melihat komen input Deep Scene, kalian bisa melihatnya pada timestamp di monitor kalian. Untuk menggunakan dataset Deep Scene, kita hanya perlu mengganti tag network ke fcn-resnet18-deepscene spasi images/trail_0.jpg spasi output_overlay.jpg. Hasilnya kita bisa lihat pada folder AARCH64/bin. Untuk merubah overlay-nya menjadi masking, tinggal merubah /visualize sama dengan mask. Hasilnya kita bisa lihat pada folder AARCH64/bin. Kemudian kita masuk pada segmentasi multi-human parsing. Multi-human parsing bisa mensegmentasi beberapa bagian tubuh kita, mulai dari kepala, badan, tangan, dan kaki. Timestamp dataset bisa dilihat pada screen. Kita rubah network yang tadi menjadi fcn-resnet18-mhp spasi images/humans_0.jpg spasi output.jpg. Hasilnya kita bisa lihat pada folder AARCH64/bin. Selanjutnya kita bisa menggunakan dataset Pascal VOC. Isi dari dataset ini sendiri ada binatang, kendaraan, household objects, juga manusia. Kita rubah bagian networknya menjadi fcn-resnet18-voc spasi images/object_0.jpg spasi output_c.jpg. Hasilnya kita bisa lihat pada folder AARCH64/bin. Kode warna bisa dilihat pada screen atau di halaman GitHub.
Dataset terakhir yang akan kita coba adalah Sun RGB-D. Dataset ini sendiri berisikan semua objek yang ada di dalam satu buah ruangan. Kita rubah networknya menjadi fcn-resnet18-sun spasi images/room_0.jpg spasi output_d.jpg. Hasilnya seperti biasa kita bisa lihat pada AARCH64/bin. Kode warna bisa dilihat pada screen atau di halaman GitHub. Program SegNet ini dapat kita jalankan juga menggunakan live camera. SegNet kamera ini sendiri menerima tag network, alpha, filter, dan kamera. Untuk menjalankan file ini, kita ketikkan di terminal ./segnet-camera.py spasi /network sama dengan fcn-resnet18-mhp. Tag network ini bisa kita rubah-rubah pada nantinya. Hasilnya bisa kita lihat pada screen. Kita akan coba menggunakan dataset yang lain. Rubah bagian network menjadi fcn-resnet18-sun. Kita akan coba juga menggunakan dataset Pascal VOC. Rubah bagian network menjadi fcn-resnet18-VOC. Terima kasih sudah menonton Sekolah Kampus TV. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.